Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmullah Fauzan Faroji akan mempresentasikan hasil dari jawaban UAS mata kuliah Manajemen Operasional Bank yang diampu oleh Bapak Ignatius. Baik, saya akan memulai presentasi tersebut. Hal ini tentu sangat penting karena agar orang yang ditemuinya merasa nyaman, seorang bankir harus menciptakan bau yang harum atau bau yang segar, baik itu dari bau badannya maupun dari bau mulutnya. Misal apabila setelah istirahat siang, maka dianjurkan untuk seorang bankir untuk menggosok gigi dan menyemprotkan parfum di tubuhnya agar setelah masuk kerja kembali bau yang ditebarkan oleh bengkel tersebut menjadi segar. Yang kedua adalah tata bahasa yang digunakan oleh seorang bengkel. Tata bahasa yang digunakan seorang bengkel haruslah lembut, halus, dan sopan. Kata-kata atau kalimat yang digunakan seorang bengkel adalah kalimat yang sopan dan tidak menyinggung orang yang diajak berbicara.
Dalam berbicara, seorang bankir harus berbicara secara to the point agar tidak memakan banyak waktu ketika sedang melakukan pembicaraan. Tentunya meskipun dengan cara to the point, bankir harus tetap menjaga kesopanan dan keramahan dalam berbicara. Hal ini bertujuan agar orang yang diajak berbicara oleh bankir merasa nyaman dan betah berbicara, sehingga masalah-masalah apa saja yang diinginkan oleh orang tersebut atau nasabah tersebut dapat diutarakan secara sepenuhnya dan tidak ada rasa terganggu bagi orang yang diajak berbicara atau nasabah tersebut. Yang ketiga adalah gestur tubuh seorang bankir ketika menghadapi nasabah atau orang lain. Gestur tubuh bagi seorang bankir adalah posisi tegak dan pandangan fokus ke orang yang diajak berbicara. Jadi bankir tidak boleh tolah-toleh atau menoleh-menoleh ketika berbicara dengan orang lain. Dan yang paling penting adalah ketika berbicara, bankir harus dapat menunjukkan sikap konsentrasinya namun tetap ramah dan halus. Bankir juga harus selalu tersenyum kepada setiap orang yang diajaknya berbicara. Tujuannya adalah orang yang diajak berbicara tersebut merasa nyaman dan menganggap bankir tersebut adalah orang yang baik dan profesional dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah hal ini sangatlah penting bagi seorang bankir, yaitu bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain atau orang yang diajak berbicara, terutama pada nasabah. Seorang bankir harus dapat berbicara dengan sangat baik kepada orang lain, terutama kepada nasabah. Bankir harus membuat nyaman orang yang diajak berbicara dengan tutur katanya yang sopan, ramah, dan tidak menyinggung. Cara komunikasi ini sangatlah penting bagi bankir agar membuat orang yang diajak berbicara nyaman, terutama ketika orang yang diajak berbicara atau nasabah tersebut komplain. Maka seorang bankir harus dapat melakukan komunikasi dengan sangat baik dan tidak menyudutkan nasabah tersebut. Untuk hal lain, bankir juga harus bersikap asik terhadap nasabah atau orang yang diajak berbicara agar dalam pembicaraan tersebut terasa nyaman dan membuat betah orang. Namun meskipun asik, tapi seorang bankir tidak boleh seenaknya sendiri. Jadi tetap harus menggunakan aturan-aturan yang ada, SOP yang ada, keramahan dan kesopanan itu harus tetap dijaga. Jadi untuk cara berkomunikasi ini seorang bankir harus benar-benar memperhatikan siapa orang yang diajak berbicara dan bagaimana cara untuk berbicara agar orang yang diajak berbicara itu merasa nyaman. Di sini perlu yang dinamakan soft skill bagi seorang bankir, yaitu soft skill tentang public relation atau relasi publik, sehingga dia akan mudah diterima oleh orang lain dengan berbagai karakter. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana cara Anda dalam menghadapi komplain dari nasabah yang merasa kecewa terhadap pelayanan
atau produk bank di mana Anda bekerja? Ya, saya akan menjawab pertanyaan ini. Setiap perusahaan perbankan harus memiliki prosedur baku dalam pengelolaan komplain terhadap nasabahnya secara tertulis. Tujuannya agar karyawan, terutama bagian frontliner, dapat menerapkannya dengan baik. Dan yang dilakukan frontliner ketika ada nasabah yang melakukan komplain, saya telah merangkumnya menjadi 9 bagian. Saya telah merangkumnya menjadi 10 bagian. Yang pertama adalah membuat langkah baru dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah yang melakukan komplain tersebut, sehingga nasabah merasa layanan yang telah diberikan sesuai dengan ekspektasinya, dan hal itu tentu akan membuat nasabah merasa sangat puas. Yang kedua adalah harus memiliki attitude yang baik untuk dapat berkomunikasi dengan nasabah, terutama ketika nasabah melakukan komplain. Maka frontliner harus menunjukkan sikap yang ramah dan sabar untuk dapat bisa meredam emosi dari frontliner yang sedang komplain. Karena biasanya kasus kalau nasabah itu komplain, biasanya dia dalam posisi marah-marah atau tidak senang. Untuk itulah frontliner harus bisa menenangkan atau menurunkan tensi dari nasabah tersebut. Yang ketiga adalah mencari solusi bersama. Bagaimana cara menyelesaikan masalah nasabah tanpa membuat nasabah merasa bersalah dan membuat nasabah menghilangkan persepsi negatif dan sekaligus membuat atau bahkan membuat persepsi positif terhadap frontliner tersebut. Yang keempat adalah bekerja secara profesional dan mengesampingkan masalah pribadi. Dan ini sangat penting. Ketika menghadapi masalah, hal ini sangat penting karena apa? Misal seperti ini, ada yang nasabahnya marah-marah, komplain marah-marah. Kita sebagai seorang frontliner itu nggak boleh baper terus, misal dimarahin nangis gitu, nggak boleh. Kita harus tetap profesional meskipun itu nasabah itu marah-marah, terus katakanlah mengucapkan kata-kata yang kotor atau kasar, itu kita nggak boleh malah membentaknya atau malah kita nangis atau apa, nggak boleh. Nah, kita tetap profesional dengan kita tetap menunjukkan keramahan kita, menunjukkan senyum kita, dan hal itu ketika nasabah itu marah-marah, kita tetap tenang, tetap sabar atau menunjukkan keramahan kita, dan itu akan membuat nasabah turun tensinya dan dia akan bisa meredam emosinya sendiri. Yang kelima adalah frontliner harus dapat menjadi pendengar yang baik ketika nasabah melakukan komplain. Jadi ketika ada nasabah yang komplain, misal komplain apalah bla 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 bla, misal ini kok e-bankingnya nggak bisa, e-bankingnya kok limot. Nah, itu kita dengerin aja. Kita sebagai frontliner, tugas kita adalah mendengarkan apa yang dikomplainkan oleh nasabah. Selanjutnya, dari apa yang kita dengarkan, kita harus memahami apa yang nasabah keluhkan tadi. Ini masih ada hubungannya dengan yang tadi, yang sebelumnya, yaitu ketika kita bisa memahami, maka akan terjadi yang namanya penyelesaian bersama, sehingga nasabah di situ ketika sudah menemukan penyelesaiannya, maka nasabah akan merasa puas dan merasa kalau wah ini loh frontlinernya itu orangnya enak, asik, ramah. Nah, itu sangat berpengaruh pada frontliner.
Selanjutnya yang keenam adalah perlu adanya empati dan simpati terhadap nasabah yang melakukan komplain. Yang ketujuh adalah tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap semua nasabah. Misal, ada nasabah yang sukanya komplain mulu. Ini gimana sih ngutang kok nggak cair-cair gampangannya gitu. Nah, padahal dia sendiri tuh rekeningnya di bank itu cuman gampangannya 200.000 gitu kan, dikit banget. Tapi dia kalau misal ATM-nya error atau misal dia ngutang itu atau ambil kredit itu kreditnya nggak cair-cair, dia akan komplain. Nah, kita nggak boleh diskriminatif terus bilang wah bapak atau wah ibu senengane ngutang tok wae tabungannya siti ya, kalau orang Jawa seperti itu nggak boleh. Kita harus tetap profesional. Jadi siapapun nasabah kita harus tetap bersikap ramah dan sopan, baik itu orang kaya maupun orang miskin, baik itu orang yang berpenampilan rapi atau berpenampilan lusuh. Kita tetap harus berprofesional dalam menghadapi nasabah. Yang ke-8 adalah sebagai frontliner kita tidak harus mengatasi masalah sendiri ketika ada nasabah yang komplain. Kita dapat melakukan eskalasi ke atasan atau bahkan ke pimpinan cabang ketika ada nasabah yang yang terlalu rese. Jadi kita nggak sanggup, kita sebagai frontliner nggak sanggup untuk menangani nasabah tersebut. Biasanya nasabah-nasabah yang seperti ini, yang rese-rese seperti ini, mereka akan lebih puas apabila yang menangani komplainnya itu adalah kepala cabang atau pimpinan cabang atau bagian atasan. Mereka akan sangat puas, dan di situ kita harus melakukan yang namanya eskalasi ke atasan atau pimpinan cabang. Yang ke-9 adalah tetap melakukan SOP perusahaan perbankan di mana tempat kita bekerja, dan kita benar-benar harus sangat mematuhinya dalam melakukan pekerjaan kita secara profesional. Dan yang terakhir adalah seorang frontliner harus sabar dan ramah dalam menghadapi nasabah, baik itu nasabah yang mau membuka buku tabungan atau membuka buku rekening kredit, atau bahkan nasabah yang komplain. Yang paling sulit adalah ketika menghadapi nasabah yang komplain. Tadi sudah saya jelaskan di atas, maka itu bisa membantu frontliner untuk bagaimana cara menghadapi nasabah yang komplain. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.